Oke, malam hari ini kita akan mulai. Ada berapa orang ini? Berarti ini yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 orang. Semuanya mengajukan judul tentang KKP ya. Oke, yang pertama dulu siapa yang mau menyampaikan judulnya tentang apa? Satu, siapa dulu? Siapa? Siapa dulu? Bebas Pak, dikocok aja Pak. Oh, Random Pak. oke, ntar saya lihat nama-namanya dulu ya. Yang dari atas dulu lah. Kalau ada dari atas dari saya ini Siti Solima. Siti Solima ada? Speakernya nyala nggak? Nggak ada suaranya. Selanjutnya Andi Arwan Gali. Halo Pak, Ya, panggilannya siapa nih? Andi Pak. Andi. Rencana mau buat apa? Mau judulnya tentang apa? Saya masih nyari-nyari referensi dulu Pak. Tempatnya belum ketemu tempat KP-nya. Tempatnya belum Pak. Tempatnya belum. Masa Belum. belum ada gambaran? Gambarannya mungkin di PT sendiri kayaknya Pak. Itu kalau boleh. Ya, boleh-boleh saja. Nah, maksudnya kalau di PT sendiri itu sudah ada gambaran mau rencananya mau bahas tentang apa gitu. Belum ada juga. Belum ada Pak. Oke. Ya nanti saya bahas lagi ya. Fajar, Pak, hadir. rencana mau judulnya apa? Atau tempat KP-nya di mana? Tempat KP-nya di PT Mulia Industrindo, Pak. Itu tempat kerja saya sendiri. Oh, judulnya tentang? Saya masih bingung nih, Pak. Saya mau Oke. rencana pengen ngobrol sama Pak. Mau nentuin judulnya, Pak. Udah ada referensi sih buat gambarannya, buat KKP-nya. Terus Tapi masih bingung nih judulnya. Haryo Seto yang kemarin sudah Zoom ya. Udah ada nemu gambaran belum? Untuk judulnya belum, cuman saya udah menyusun kayak kasusnya, pasti di kasusnya. Tentang apa? Kemarin kan saya minta buat cari dokumen yang masih manual atau kwitansi. Iya, Pak. Udah ketemu belum? Sudah ketemu. Tentang apa? Bisa dilihat. Di sini udah ada kayak surat jalan vendor. Bentar. Bisa share screen nggak kira-kira kamu? Oh, sebentar Pak. Dalam bentuk foto atau kertas? Kertas. Sudah difoto? Oh, belum ya? untuk nanti tunjukkan untuk vendor, ya. Soalnya untuk surat jalan vendor, kemarin saya udah minta izin Pak. Untuk surat jalan vendor sama surat yang berhubungan dari purchasing ya Pak ya, yang dari vendor itu nggak boleh. Karena kan katanya sih, karena itu privasinya dari PT itu, dari saya, makanya cuman saya minta izin kayak, nah itu paling pakai fiktif bagaimana Pak? Kalau di foto terus datanya itu dihapus boleh nggak? Jadi cuma untuk lihat apa item-item variabel-variabelnya apa saja. Oh bisa Pak kali itu. Ya, gitu cuman aja. ya kayak surat jalan, soalnya surat jalan vendor sama surat jalan terima barang dari antar toko itu sih sama aja Pak, cuman jadi kita nggak ada kayak nama vendornya begitu Pak. Ya, tapi harusnya udah ada gambaran dari sana kan mau udah Pak. Apa? Ya. Oke. Terus Lutfi Laila. Ya, ada hubungannya sama hadir Pak. Lutfi Laila ada? Ya. Rencana mau buat apa? Kalau rencana sih buat semacam rancangan
sistem monitoring, Pak. Nggak kedengaran suaranya, coba sedikit keras. Rancangan sistem monitoring. Monitoring apa? Saya monitoring problem quality seperti itu, Pak. Oke, monitoring problem quality. Ada ininya nggak? Ada datanya nggak? Maksudnya sebelumnya itu cara monitoringnya bagaimana? Ada ininya kertas atau apa gitu? Biasanya kertas sih, Pak. Kalau nggak Nah, dari customer-nya. kertasnya itu nanti kirimkan ke saya. Kalau ada yang privasi ya ditutup. Ya. Ya, Pak. Nah, nanti dari situ nanti akan muncul studi kasus. Terus yang terakhir ini Rizal Bakri. Studi Solipa nggak ada. Iya Bapak hadir Pak. Mau buat tentang apa? Iya Pak. Mau buat KP-nya? Saya di sini Pak udah ada sih judulnya. Saya di sini memakai judul ya di perusahaan saya sih Pak. Jadi saya menganalisa dan merancang sistem informasi parkir di perusahaan PT CNC Group Pak. Sistem informasi parkir. Oke, di mana nih? Gambaran umumnya bagaimana? Jadi di perusahaan saya itu ya gimana ya Pak? Jadi ada menggunakan masih manual. Saya di sini mau bikin apa ya? Sebelum manualnya bagaimana yang sudah berjalan? Jadi manualnya itu semacam kayak kartu ya Pak. Kalau kartu itu minim, apalagi kan karyawannya banyak tuh di perusahaan tersebut itu. Nah, apalagi kalau kehabisan, nah kalau plat nomornya itu ditulis manual dalam buku gitu Pak. Nah, supaya tidak terjadi bentrok. Nah, saya di situ mencari itunya Pak. Nah, maksudnya oke, udah ada gambaran. Nanti mau dibuatnya gimana? Berarti kan sistem informasi buat aplikasi mencatat nomor platnya dicatat. Kalau aplikasi enggak sih Pak, saya di sini cuma menganalisa saja gitu Pak. Ya. Jadi supaya lebih baik lagi. Oke. Rancangannya itu mau bagaimana sistemnya? Platnya dicatat manual, tetap manual tapi menggunakan komputer gitu. Atau bagaimana? Jadi di sini ntar ada rancangannya jadi semacam kayak ID card-nya otomatis sama data pemilik kendaraan gitu Pak. Nah, ID card-nya itu Masuk apa? gak Pak? ID card karyawan Pak. Ya supaya bisa membaca ID card itu bagaimana caranya? Teknologi ada di situ ada sejenis kayak scan barcode Pak. Nah, ntar datanya masuk yang punya kendaraan tersebut gitu Pak. Gimana Pak? Ya ada banyak cara sebenarnya. Ada yang pakai RFID, kartu RFID. Ya. Coba cari, ntar saya share screen ya. Saya kasih contoh RFID. Banyak sih sudah yang udah bahas. Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, kartu RFID ya seperti ini 1000-an. Tapi kita harus buat RFID scanner. RFID ini 1000-an ya kartunya. Tapi hampir sama itu Pak. Sudah ada sih gitu. Maksudnya sudah ada digunakan dalam bentuk apa? Biasanya kan digunakan untuk absensi kan. Absensinya pakai RFID. Dalam bentuk absensi doang gitu Pak. Ya. Nah saya di situ mau konfirmasi lagi ke bagian stafnya. Jadi sudah otomatis sama pemilik kendaraan juga gitu Pak. Oke. Gimana Pak? Ya bisa. Berarti bisa ya Pak? Di pegawainya itu sudah semua kartunya sudah ada RFID-nya. Iya Pak. Oke. Ya bisa. Oke. Ya, buat RFID dalam bentuk parkiran. Kenapa nggak sekalian absen sama jadi satu sistemnya ya? Oh, nggak semuanya parkir ya? Iya Pak. Jadi kan banyak sih karyawan-karyawan yang nggak bawa motor.
karena di perusahaan saya itu apa ya, notabene apa bukan notabene apa ya, lokasinya itu berbeda Pak. Jadi untuk lokasi parkiran itu di blok apa, jadi untuk mau masuk karyawan mau masuk ke pabrik itu di blok apa gitu Pak. Hmm. Jadi gampang gitu Pak untuk mendatanya gitu. Jadi ya, tapi di parkiran juga ada scan backroad tapi di situ. Nah, kita gunakan gitu, pengennya saya seperti itu, entah bilang ke Di bagian parkiran sudah staffnya ada gitu, Pak. scan barcode. Iya, Kenapa di parkiran sudah ada scan barcode? udah ada, Pak. Nah, Tapi itu sistemnya cuma bagaimana? bagian orang-orang yang kerja di situ gitu, Pak. Oke. Oke. Ya. Di parkiran sudah ada scan barcode. Maksudnya kenapa harus buat lagi untuk yang kartu RFID? Alasannya apa? Bukan scan background yang ini, Pak. Jadi yang apa ya? QR code. Yang tadi itu, Pak. RFID. Ya, RFID. Oh. Di parkiran sudah ada RFID. Tapi Ya, udah ada, tapi itu cuma yang kerja di bagian parkirnya saja, Pak. Nah, saya pengennya sih semua karyawan itu yang membawa motor, nah pakai RFID biar enggak terjadi penumpukan ntar pas keluar masuk kendaraan. Nah, gitu, Pak. Jadi kita nggak memakai kartu manual lagi, gitu, Pak. maksudnya kalau pakai RFID kan tetap gimana ya? Oh, sekarang yang pakai RFID itu cuma pegawai saja atau bagaimana? Karyawan, Pak, yang membawa kendaraan motor. Oh, gitu. Terus rencananya mau dibuat semuanya. Nah, teknis ya semuanya yang bukan karyawan untuk dapat RFID-nya bagaimana? Memakai ID card karyawan, Pak. Nah, bedanya tadi maksudnya yang karyawan sama yang ID card karyawan? Jadi bedanya sama ID card karyawan itu kan hanya cuma absen saja gitu, Pak. Nah, saya sekarang itu pengennya sama udah otomatis aja yang sama yang punya kendaraan bermotor gitu. Jadi karena di situ juga pendataan keluar masuknya motor juga belum ada gitu, Pak. Oke, ya. Nanti fokus di sini. Ya, pokoknya sudah ketemu lah Rizal Bakri. Sekarang silakan disusun Rizal Bakri kalau sudah ketemu seperti ini silakan disusun bab Oh, 1 siap, bab Pak. 2 ya. Jadi gimana itu, Pak? Bagus apa tidak, Pak? Jadi judulnya jadi menganalisa dan merancang Ya, suatu sistem bagus-bagus saja. informasi. Penting pintar-pintar kamu milih kata aja, jangan kata-kata di bab 1 bab 2 latar belakang dan lain sebagainya dijelaskan. Ya. Oh, siap, Pak. Oke, Pak. Terus ini sudah semua ya. Nah, untuk yang belum dapat Lutfi Lela juga silakan langsung buat bab 1 bab 2 sama judulnya nanti kirim ke saya. Jelaskan problemnya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang belum dapat, nah saran saya sih cara berpikirnya otomatis cari tempat KP-nya dulu ya. Kalau cari tempat KP-nya sudah ketemu, cari yang masih manual. Cari yang masih manual itu bagaimana? Cari sesuatu yang Izin berbicara, Pak. Iya, silakan. Oh, kalau di tempat saya kan kayak posisi saya itu kan saya bagian proses cutting ya. Bagian Saya apa? itu di tempat saya laporannya itu menganalisa tonase kaca. Nah, di situ itu masih manual. Contohnya saya juga udah bawa sih. Di bawah saya sih ini, Pak. Enggak, suaranya nggak kedengaran, agak keras. Gimana? Maaf, Pak, saya ini Ya, keluar sendiri. Kayak di punya saya sih udah manual segini, Pak. Nah, rencana saya itu antara mau dibikin sistem aplikasi atau mau bikin berbasis web gitu, Pak. Saya posisinya di situ doang. iya tergantung studi kas. Nah, bedanya aplikasi, bedanya desktop sama aplikasi itu apa? Sebenarnya tergantung kebutuhan. Desktop
sama aplikasi ya berbasis web. Desktop itu apa? Ya, kalau desktop itu kan komputer aplikasi tersebut diinstal di satu komputer gitu. Terus nggak bisa diakses di komputer lain. Jadi kalau pimpinan atau pengguna lain pengen akses ya harus datang ke komputer tersebut. Ya. Nah, kalau berbasis web otomatis kalau ada komputer yang terhubung dengan jaringan di komputer yang kita install aplikasi tersebut bisa connect. Bahkan kalau ini terhubung ke WiFi, orang yang terhubung ke WiFi di jaringan tersebut semuanya bisa akses aplikasi tersebut. Jadi pengguna lain yang semuanya pimpinan atau apa yang pengen akses ya tinggal buka aplikasinya, nggak perlu install gitu ya. Nggak perlu menuju satu komputer gitu. Itu maksudnya. Perbedaannya di situ. Ya tergantung studi kasusnya mau apakah hanya satu orang yang menggunakan atau ada banyak orang penggunanya gitu. Banyak orang sih Pak, soalnya kan pasti kan itu kan yang monitoring, bos-bos kan bisa monitoring gitu juga. Ya otomatis ya harus berbasis web. Berbasis web ya Pak? Ya. Oke, berarti judulnya bentar Pak, saya ini dulu. Jadi kalau dari sudut pandang saya sih bukan fokus ke judul ya. Jadi kalau saya sih fokus ke transaksi yang masih manual gitu. Jadi transaksi yang masih manualnya apa? Nah dari sini itu contohnya kwitansi atau nota gitu ya, atau buku catatan dan lain sebagainya itu buku catatan. Nah ini itu kita kalau masih manual kan nanti ada banyak kendala dan lain sebagainya. Akhirnya kita saran menggunakan sebuah sistem. Alasannya ya otomatis biar lebih mudah manajemennya, aksesnya gitu ya. Seperti ya itu. Benar. Terus mengurangi budget juga sih Pak. Ya fokusnya itu di masa problemnya. Jadi bukan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk di judul gitu ya. Jadi kalian jelaskan dulu problemnya. Bab 1 kalau kalian pelajari di laporan orang lain, laporan apapun, entah skripsi atau KKP kan dimulai dari permasalahan dulu, bab judul apa? Secara umum dulu, terus permasalahannya apa, alasannya apa, terus solusinya adalah ini buat sistem, baru ke judulnya muncul. Seperti itu ya. Jadi kalau belum dapat judul, ya cari yang masih manual. Ya masih simpel aja kayak tadi kan parkiran. Terus mungkin ada surat masuk gitu kan, ada surat, kalau kalian tanya aja Satpam itu kalau ada surat masuk, ada tamu masuk masih manual atau enggak? Ada. Nah itu aja dibuat dijadiin studi kasus. Ya kan? Ya, oke. Cukup tergambar ya. Saran saya sih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah ketemu kasus, problem, solusi, baru nyusun bab 1. Bab 1 ya. Bab 1 itu pendahuluan. Ntar saya kasih contoh. Secara umum sih laporan apapun kan sama sebenarnya. Gambaran umumnya sama. Bab 1. Koneksi saya. Ntar saya buka laporan HP orang lain aja. Nah, latar belakang otomatis cara nyusun latar belakang itu secara umum dulu. Secara umum dulu perkembangan teknologi. Tapi kadang semuanya itu copy paste. Nah, jangan sampai copy paste kayak gini ini saya kuning-kuning karena copy paste. Kalau saya cara mengetahui copy paste-nya bagaimana? Gampang. Saya copy aja. Copy, padahal menyusun kalimat kan harusnya masa sama satu kalimat, satu paragraf sama persis kan aneh gitu ya. Maksudnya kan tiap orang beda-beda kalimat yang dipilih. Saya paste. Kalau ada yang sama persis ya copy paste. Iya kan? Maksudnya kayak gini. Kalau kalian jalan-jalan ke pantai gitu ya, satu kelas, terus balik suruh cerita. Masa cerita itu kalimatnya sama persis kan? Nggak mungkin ya. Pasti beda-beda ya. Suruh cerita dari pantai, kalimatnya pasti beda-beda. Nah, kalau kalimatnya sama persis,
ya otomatis copy paste. Jadi saya harap sih jangan. Jadi kalau pendahuluan dari umum dulu, perkembangan teknologi, kemajuan zaman dan lain sebagainya. Habis itu baru ke ini sekolah ya, baru ke fokus ke studi kasus yang dipilih perusahaan ini, baru masalahnya apa dijelaskan. Nah, terus kendalanya apa saja, kalau bisa datanya dilampirkan juga datanya apa saja. Habis itu solusi, akhirnya muncul judul di sini. Habis itu identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan lain sebagainya. Mudah sebenarnya. Oke. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Tapi untuk kalau sedikit ada kata-kata mah yang sama gitu nggak apa-apa, Pak. Kalau bisa sih, ya kalau kata-kata kan nggak mungkin sama. Ada tekniknya namanya paraphrase. Teknik paraphrase. Jadi cari kalimat yang mirip aja. Pada kasar terjadi gangguan paraphrase kalimat. Nah, para pasar memiliki seni menyusun ulang tes pada tingkat manusia. Kalau enggak kalian buka YouTube, teknik supaya tidak ada caranya, teknik supaya tidak dibilang plagiat. Cara agar tulisan dari plagiat. Cara menghilangkan Iya, Pak. plagiat. Nah, kalau enggak teknik ada toolnya juga, teknik paraphrase Indonesia. Jadi bagaimana menyusun ulang kalimat tapi supaya tidak terhindar dari disebut plagiat. Cara parafrase ya, teknik menurunkan plagiat. Pelajari aja, nggak susah sih. Ada toolnya, tool paraphrase. Biasanya dipakai oleh blogger-blogger biar nggak websitenya itu nggak dianggap plagiat gitu ya. Padahal sebenarnya plagiat ada tuh. Nah ini Prapasa Online, alat Prapasa Online adalah yang paling akurat berbasis AI Spanner. Ntar saya copy ke chat. Nah, dalam hitungan detik sambil menjaga konten bebas plagiasi. Bahkan ada toolnya supaya nggak bagaimana mengulang kalimat. Oke, seperti itu. Cukup jelas? Ya, siap, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf, Pak. Berarti Ya, kita udah mulai nulis ini ya Pak, bab 1 aja. Bab 1 nanti kita setorkan. Ya, bab 1. Kayak gini, udah cocok belum nanti bisa direvisi sama Bapak ya? Ya. Oh ya, Ya. baik Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf, Pak. Ya. Kan kemarin infonya suruh kayak mengumpulkan data yang pakai manual ya, Pak? Ya. Nah, sedangkan saya itu sudah ngumpulin kayak ada surat jalan manual, sama notabone, ya, sama invoice. Ya. Nah, itu saya masih bingungnya, apakah saya mengambilnya di notabone-nya atau berawal dari si barang itu datang, apa bagaimana, Pak? Itu kan berarti ada 3 kasus yang berbeda. Kamu tentukan dulu mana yang mau diambil gitu. Oh, baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi itu kayaknya 3 kasus yang berbeda ya. Invoice sendiri Ya. ada, sistem invoice itu ada. Kayaknya sekarang itu semua sistem sudah ada yang online. Saya kasih contoh. Nggak ada. Sistem invoice online. Invoice online hanya fokus invoice pun ada. Kalau ini sih buat template-nya saja. Seperti itu ya. Itu sebenarnya dibuat 3 sistem yang berbeda bisa. Seperti itu ya. Jadi pilih dulu, habis itu nanti jelaskan di bab 1. Judulnya
terakhir nggak apa-apa, judul terakhir nggak apa-apa. Kalau belum ada judulnya tapi hanya problem masalah kalian tulis, terus solusinya nanti saya kasih saran untuk penulisan judulnya juga bisa. Baik, Pak. Seperti itu. Berarti ya kemungkinan saya paling ambilnya notabone, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti. Karena kan notabone kan saya juga bisa mengakses, kayak boleh difoto, boleh dibawa kemana begitu. Ya, nggak apa-apa. Bisa. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah mungkin langsung saya tunggu bab 1 ya, kalau sudah bisa buat bab 1, kalau belum ya silakan buat tulis latar belakang masalah kayak tadi ya. Gambaran umumnya dulu, terus gambaran khususnya, penjelasan kondisi, baru problem masalahnya, kenapa kita butuh aplikasi, solusinya, nanti baru judulnya muncul. Kalau judulnya belum muncul ya kamu jelaskan masalahnya, terus solusi yang akan kamu tawarkan apa, sistem apa. Itu saja cukup. Nanti kirimkan Baik, ke Pak. saya dalam bentuk PDF, jangan Word ya. Nanti kadang nggak bisa dibuka. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya upload ini rekamannya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya cukupkan. Mungkin waktunya seminggu 2 minggu cukup ya. Nanti Seminggu, kita 2 lanjutkan lagi Zoom lagi, Mbak. Oke? Cukup, Pak, seminggu. Ya. Oke, Baik, Pak. terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.